Salam kenal dan selamat berjumpa kembali dengan cerita silat Indonesia dalam lanjutan serial bersambung berjudul Si Tangan Halilintar, karya Asmaraman S. Kopingho. Bagian keempat. Peristiwa itu sebulan kemudian disusul dengan peristiwa lain yang lebih menggegerkan pula. Pada suatu pagi, Heng San yang melihat ayah dan ibunya selalu berwajah muram, mulut mereka cemberut dan alis mereka berkerut, setiap kali memandangnya sehingga dia maklum bahwa mereka masih marah sekali kepadanya, lalu meninggalkan rumah untuk mencari hawa segar, dan menghibur hatinya yang menjadi kesal dan murung. Dia berjalan-jalan tanpa tujuan dan kedua kakinya membawanya, memasuki sebuah taman umum yang berada di sudut kota, di dekat pintu gerbang sebelah barat kota Lin Han Kuan. Hatinya yang murung menjadi gembira, ketika dia melihat keadaan taman umum itu, yang indah karena pada saat itu, musim bunga telah tiba dan tanaman itu semua sudah mulai berbunga. Karena itu, banyak orang, terutama orang-orang muda yang pada pagi hari yang cerah itu, mengunjungi taman. Suasana dalam taman itu sungguh menyenangkan. Ketika Heng San tiba di sebuah kolam ikan emas yang berada di sudut taman, dia melihat 3 orang gadis muda yang sedang bermain-main di tepi kolam, melemparkan makanan ke arah ikan-ikan yang berada dalam kolam. Suara tawa mereka yang tertahan-tahan dan merdu itu membuat suasana menjadi semakin segar dan nyaman bagi Heng San. Dia melihat bahwa seorang di antara 3 orang gadis itu cantik sekali, berpakaian merah muda dan biarpun dandanannya tidak mewah, namun pakaiannya cukup rapi dan bersih. Adapun 2 orang gadis lainnya agaknya merupakan teman atau juga pengikutnya, karena pakaian mereka seperti pakaian pelayan yang lebih sederhana. Gadis itu berusia kurang lebih 18 tahun dan 2 orang temannya itu lebih muda, sekitar 15 tahun usia mereka. Pada waktu itu, pemerintah kerajaan yang baru, yaitu Kerajaan Cheng yang didirikan oleh bangsa Manchu yang berhasil menduduki dan menjajah Cina, mengadakan peraturan-peraturan yang harus ditaati seluruh rakyat bangsa Han, yaitu bangsa asli Cina. Semua laki-laki diharuskan memelihara rambut seperti halnya para laki-laki bangsa Manchu. Karena rambut yang panjang itu berabe sekali, maka menurut kebiasaan waktu itu, rambut itu dikuncir, menjadi kuncir panjang yang digantung di belakang punggung. Heng San dan para pria yang berada dalam taman juga mempunyai kuncir seperti itu. Rambut Heng San yang subur dan hitam itu dijadikan sebuah kuncir yang besar dan ujungnya diikat kain-kain sutera hitam. Kuncirnya panjang sampai di pinggang dan kadang kuncirnya itu dilibatkan di lehernya sehingga dia tampak gagah sekali. Heng San mengerutkan alisnya ketika serombongan laki-laki menghampiri 3 orang gadis yang sedang bermain-main memberi makan ikan di empang itu. Mereka terdiri dari belasan orang yang mengenakan pakaian seragam penjaga keamanan kota, membawa sebatang golok tergantung di pinggang masing-masing. Hanya petugas-petugas pemerintah dan para pembesar Manchu saja, dan beberapa orang Han yang menjadi antek penjajah dan menjadi pembesar-pembesar kecil, yang diperbolehkan membawa senjata tajam. Rakyat jelata dilarang membawa senjata tajam. Siapa berani melanggar akan ditangkap dengan tuduhan memberontak. 12 orang prajurit penjaga keamanan kota itu, mengikuti seorang laki-laki yang usianya sekitar 30 tahun lebih dan melihat pakaiannya, mudah diketahui bahwa dia adalah seorang bangsawan Manchu, atau putra seorang pembesar tinggi. Heng San segera mengetahui siapa orang itu. Biarpun dia tidak mengenalnya karena putra seorang pembesar Manchu mana, yang mau bersahabat dengan seorang pemuda biasa. Dia tahu bahwa bangsawan Manchu muda itu adalah Bao Mau, putra Jaksa Bao, seorang pembesar yang berkuasa di kota Lin Han Kuan. Dia melihat betapa Bao Mau mendekati gadis-gadis itu, dan bicara dengan gadis cantik berpakaian merah muda. Gadis itu tampak takut dan malu-malu, sedangkan Bao Mau tersenyum-senyum, dan kelihatan seperti menggoda dan merayu.
Karena merasa curiga, Heng San berjalan mendekati, padahal orang-orang lain yang berada di taman itu pergi menyingkir, dan kelihatan takut kepada Bao Mau dan para pengawalnya. Setelah dekat, Heng San mendengar percakapan mereka dan agaknya gadis berpakaian merah muda itu kini berbantahan dengan Bao Mau. "Tidak Kongcu, Tuan Muda, saya tidak mau." Gadis itu berkata dan nada suaranya marah akan tetapi juga takut. "Engkau harus mau mengikuti aku, karena saat ini kalian bertiga kami tangkap." Bao Mau lalu memberi isyarat dengan tangan kepada 12 orang pengawalnya, yang segera maju mengepung 3 orang gadis yang tampak ketakutan itu. Apalagi, 2 orang gadis pembantu rumah tangga itu tampak takut sekali dan mereka mulai menangis. "Ditangkap, Kongcu, apakah kesalahan kami maka ditangkap?" Gadis itu membantah, walaupun wajahnya berubah pucat. "Nanti kalian akan tahu kalau sudah diperiksa di kantor ayahku. Ingat, ayah adalah jaksa di kota ini, dan kami berhak menangkap siapa saja yang kami curigai. Hayo jalan." 3 orang gadis itu didorong-dorong para pengawal, dan sambil menangis terpaksa melangkah maju. Orang-orang yang melihat peristiwa itu dari jarak jauh, tidak ada yang berani mencampuri, akan tetapi Heng San yang menjadi penasaran sekali. Dia segera membayangi rombongan yang menawan 3 orang gadis itu. Tentu saja dia menjadi terheran-heran melihat bahwa rombongan itu tidak menuju ke kantor kejaksaan seperti yang diduganya, melainkan malah keluar dari pintu gerbang barat kota itu. Dia terus membayangi, tanpa diketahui oleh rombongan itu, dan tak seorang pun penduduk yang begitu tolol, untuk berani mencampuri urusan putera jaksa itu. Heng San mengikuti terus dan melihat bahwa rombongan itu, membawa 3 orang tawanannya ke sebuah rumah mungil. Itulah rumah peristirahatan yang dibuat jaksa Bao, sebuah rumah mungil di lereng bukit, di tempat yang sunyi dan berhawa sejuk. Tempat yang memang nyaman sekali, untuk beristirahat, menjauhi keramaian kota. Setelah mereka semua memasuki rumah itu, Heng San cepat menyusup di antara pohon-pohon dan semak-semak mendekati rumah itu. Tiba-tiba, dia mendengar jerit wanita keluar dari sebuah jendela kamar yang tertutup. Heng San cepat menghampiri jendela itu, dan tanpa ragu lagi dia mendorong daun jendela sehingga terbuka. Matanya terbelalak melihat pemuda mancu putera jaksa itu, sedang bergumul dengan gadis berpakaian merah muda. Mereka bergumul di atas pembaringan. Bao Kongcu berusaha merenggut lepas pakaian gadis itu, sedangkan gadis itu sekuat tenaga berusaha mencegahnya. Mereka tidak tahu bahwa jendela kamar sudah dibuka Heng San dari luar. Bao Kongcu yang sudah menggila oleh gairah nafsu itu, sudah tidak melihat atau mendengar apa-apa lagi. Heng San tak dapat menahan kemarahannya lagi. Sekali menggerakkan tubuh, dia sudah melompat ke dalam kamar. Sekali tangan kirinya mencengkeram dan merenggut tubuh itu dan terpelanting ke atas lantai. Tangan kanan Heng San menyambar, des. Pemuda bangsawan Manchu itu terkapar, giginya rontok, mulutnya berdarah, dan dia pingsan seketika. Heng San mendengar jeritan-jeritan wanita di luar kamar. Cepat dibukanya ruangan depan, kemarahan membuat mukanya berubah merah sekali. Ketika dia melihat betapa 2 orang gadis pembantu tadi, dijadikan rebutan 12 orang pengawal Bao Kongcu. "Jahanam-jahanam busuk," dia berseru, dan tubuhnya berkelebatan di antara 12 orang itu. Beberapa orang di antara mereka mencabut golok untuk melawan pemuda yang mengamuk itu, namun perlawanan mereka tidak ada artinya bagi Heng San. Seorang demi seorang roboh pingsan oleh pukulan atau tendangannya. Tak lama kemudian, tanpa banyak cakap, Heng San mengiringkan 3 orang gadis itu untuk kembali ke kota Lin Han Kuan dan memesan agar untuk sementara waktu mereka jangan keluar rumah dulu. Setelah itu, barulah dia pulang ke rumahnya.
Sebentar saja, kota Lin Han Kuan menjadi gempar. Begitu ada yang mengetahui Heng San si pembunuh kerbau gila, menghajar Bao Kongcu bersama sekelompok pengawalnya, semua orang membicarakannya. Sebagian besar membicarakan peristiwa itu, dengan hati riang gembira karena Bao Kongcu terkenal mata keranjang, dan suka mengganggu anak bini orang, dan Bao Taijin terkenal pula sebagai pemeras dan penindas mengandalkan kekuasaannya dan suka bertindak sewenang-wenang. Akan tetapi, ketika Lau Qin dan istrinya mendengar hal itu, mereka terkejut setengah mati, dan keduanya cepat menyerbu kamar Heng San. Saat itu Heng San tengah menceritakan pengalamannya kepada suhunya. Pat Jiu Sin Kai hanya tersenyum, dan mengangguk-angguk membenarkan tindakan muridnya. Pada saat mereka berdua sedang berbicara, masuklah Lau Qin dan istrinya. Dari sikap orang tuanya, yang menyerbu kamarnya dengan sikap tegang, maklumlah Heng San bahwa ayah ibunya sudah tahu akan apa yang terjadi di rumah peristirahatan pembesar Lau itu. Heng San, bagaimana sih engkau ini? Tegur ibunya, engkau berani memukuli Bao Kongcu, putra jaksa Bao sampai pingsan. Barangkali engkau sudah gila, bentak ayahnya, tidak peduli lagi bahwa Pat Jiu Sin Kai ada di situ. Engkau akan menyeret seluruh keluarga ini ke dalam malapetaka. Ayah ibu, harap tenanglah. Aku sama sekali tidak bersalah. Bao Kongcu itu, dan selosin pengawalnya sedang hendak memerkosa 3 orang gadis baik-baik, apakah aku harus tinggal diam? Lau Qin merasa mendongkol dan bingung sekali. Di lubuk hatinya, tentu saja dia dapat melihat bahwa perbuatan putranya itu, membela wanita-wanita yang diperkosa, itu benar. Akan tetapi, bagaimanapun juga, hanya timbul dari hati sombong dan mengandalkan ilmu silat, sehingga akibatnya mendatangkan permusuhan dan keributan. Tahukah engkau bahwa perbuatanmu itu dapat membuat kita sekeluarga dijatuhi hukuman mati dengan tuduhan memberontak? Ah, anak bodoh, aku harus cepat menghadap Bao Taijin. Lau Qin segera berganti pakaian dan membawa semua uang tabungannya, yang tadinya disimpan untuk persediaan kalau putranya menikah, dan untuk menambah modal. Kemudian sambil membawa semua uang itu, pergilah dia ke rumah Bao Taijin. Bao Taijin menerima Lau Qin di ruangan tamu dan dia mengerutkan alisnya ketika pengawal memberitahu bahwa Lau Qin datang menghadap. Ketika Lau Qin muncul di pintu, dia segera menghardik. Inikah yang bernama Lau Qin ayah dari pemuda pemberontak itu? Dengan kedua kaki gemetar, Lau Qin segera maju dan menjatuhkan dirinya berlutut. Saya mohon ampun, sudilah kiranya Paduka mengampuni anak saya yang bodoh. Ampunilah keluarga kami yang bodoh, Taijin. Saya berjanji bahwa anak saya tidak berani melakukan kenakalan lagi. Semua ini hanya kesalahpahaman, Taijin, karena anak saya yang tolol itu tidak mengenal Bao Kongcu. Untuk menyatakan penyesalan kami, saya mohon Paduka Sudi menerima sedikit bingkisan ini. Lau Qin menyodorkan bingkisan yang amat besar dan berat itu ke depannya dan kembali dia memberi hormat dengan membungkuk sambil berlutut sehingga berkali-kali dahinya menyentuh lantai. Akan tetapi pembesar itu menunjukkan pandang matanya ke bungkusan yang berat itu dan mengira-ngira berapa isinya. Anakmu itukah yang dikenal sebagai Heng San si pembunuh kerbau gila itu, tanyanya. Betul Taijin, anak saya hanya seorang pemuda kasar dan bodoh. Dan anakmu itu juga, yang telah mengalahkan guru silat Chiang Hok, yang memimpin Hui Ho Bukoan itu, yang sekarang telah menutup perguruannya. Benar Taijin, anak saya memang nakal sekali, suka membuat keributan. Akan tetapi saya berjanji untuk memperbaiki kelakuannya. Ampunkan kami, Taijin yang mulia dan bijaksana.
Siapakah guru yang mengajar ilmu silat anakmu itu? Karena ingin mendapatkan ampun, Lau Chin tidak berani berbohong. Yang mengajarnya adalah seorang pengemis tua, Tai Jin. Seorang pengemis. Ya, dia sudah 10 tahun tinggal di rumah kami. Siapakah namanya? Kami tidak tahu siapa namanya, tetapi hanya mengetahui nama julukannya saja, yaitu Pat Jiu Sin Kai, Tai Jin. Pembesar itu diam saja, akan tetapi diam-diam dia merasa terkejut bukan main. Dia sudah mendengar akan nama Pat Jiu Sin Kai ini sebagai seorang tokoh Kangou yang terkenal sakti, bahkan dia mendengar pula bahwa tokoh ini merupakan orang yang menjadi perhatian pemerintah karena dianggap sebagai orang yang anti pemerintahan Manchu. Gentarlah hati Jaksa Bao. Dia menekan kemarahannya, bukan saja melihat uang sogokan yang banyak itu, melainkan terutama sekali dia takut akan pembalasan Heng San dan gurunya kalau dia bertindak keras. Baiklah, sekali ini kami mengampuni keluargamu. Akan tetapi kalau anakmu itu masih banyak ulah lagi, kami akan mengerahkan pasukan untuk menangkap dan menghukum seluruh keluargamu. Nah, pergilah. Terima kasih Tai Jin, terima kasih. Lau Chin memberi hormat berkali-kali lalu mengundurkan diri dengan hati lega, akan tetapi juga jengkel sekali terhadap putranya. Setibanya di rumah dan melihat Heng San duduk di ruangan dalam bersama Pat Jiu Sin Kai, dia segera mendamprat anaknya di depan kakek itu. Heng San, engkau anak durhaka. Perbuatanmu memukuli Bao Kongcu dan para pengawalnya itu sungguh keterlaluan sekali. Aku memperbolehkan engkau belajar silat kepada gurumu, bukan untuk membuat engkau menjadi seorang tukang pukul dan merendahkan nama orang tuamu saja. Engkau memancing permusuhan dan mencelakakan keluarga kita sendiri. Akan tetapi ayah, orang-orang itu memang pantas dipukul. Lau Chin menggebrak meja dengan marah, engkau yang pantas dipukul. Kenapa engkau usil dan suka mencampuri urusan orang lain? Dengar baik-baik, mulai sekarang engkau kularang keluar dari rumah ini. Mulai sekarang engkau harus membantu aku mengurus pekerjaanku, dan belajar bekerja. Aku sudah tua, siapa yang akan menjadi penggantiku kalau aku mati, kecuali engkau. Engkau bukan belajar menjadi penolong orang dan mempelajari pengobatan, sebaliknya engkau malah menjadi pemukul dan mencelakai orang-orang lain. Setelah berkata demikian, ayah yang marah itu meninggalkan Heng San dan Pat Jiu Sin Kai, yang sejak tadi hanya diam saja. Tak lama kemudian, ibu Heng San memasuki kamar itu sambil menangis. Ah, ada apakah ibu? Heng San bangkit dan merangkul ibunya. Nyonya Lau merangkul anaknya sambil menangis. Setelah reda tangisnya, nyonya itu berkata, aduh Heng San, kenapa engkau membuat ayahmu marah, dan ibumu bersedih hati? Tahukah engkau akibat dari pemukulanmu terhadap Bao Kongcu? Ayahmu menguras semua harta simpanan kita, untuk diberikan kepada Bao Tai Jin agar pembesar itu tidak mencelakai kita. Padahal, semua harta itu dikumpulkan selama bertahun-tahun, disediakan untuk pernikahan dan modal usaha. Ibu itu menangis lagi. Heng San membujuk dan menghiburnya. Setelah berhenti menangis, Nyonya Lau meninggalkan ruangan itu, tanpa berkata apapun bahkan tanpa menoleh kepada Pat Jiu Sin Kai. Heng San merasa sedih sekali, dia tidak dapat mengerti mengapa ayahnya marah, dan mengapa pula ayahnya menyerahkan semua simpanan hartanya kepada Bao Tai Jin. Bukankah putera pembesar Manchu itu yang bertindak jahat mengganggu gadis dan bahkan hendak memperkosanya? Bukankah para pengawal itu pun hendak memperkosa dua orang gadis pembantu itu? Bukankah dengan menghajar mereka, dan dia telah menolong 3 orang gadis itu dan telah membuat jera laki-laki jahat, yang mengganggu keamanan penduduk Lin Han Kuan? Mengapa bahkan ayahnya mengatakan dia tukang pukul orang, dan tukang mencelakai orang?
Dia duduk termenung, tenggelam ke dalam kesedihan sehingga lupa bahwa gurunya juga duduk dalam ruangan itu dan sejak tadi mengamatinya sambil tersenyum. Seorang laki-laki tidak perlu bersedih atau kecewa dan putus asa menghadapi segala persoalan yang datang, melainkan sepatutnya menghadapinya sebagai tantangan. Di mana kejantananmu? Tidak perlu bersedih, tidak perlu melamun, yang perlu bertindaklah. Bagaimana Tecu harus bertindak, Suhu? Sekali ini Tecu bukan menghadapi sembarang orang yang dengan mudah saja dapat Tecu lawan. Tecu menghadapi kemarahan ayah dan kesedihan ibu, bagaimana Tecu dapat bertindak? Heng San, aku tidak terlalu menyalahkan ayah ibumu. Mereka adalah orang-orang yang baik budi namun lemah. Mereka tidak tahu apa-apa tentang kegagahan dan keadilan yang dijunjung tinggi orang-orang gagah dunia Kang Ou seperti kita. Lalu, apa yang harus Tecu lakukan, Suhu? Ayah melarang Tecu keluar rumah dan mengharuskan Tecu membantu pekerjaan ayah di toko obat. Tecu tidak berani membantah dan menentang kehendaknya. Pat Jiu Sin Kai tersenyum dan mengelus jenggotnya yang jarang. Terserah kepadamu, kalau begitu, turuti saja kemauan ayahmu. Heng San menghela napas dan mengerutkan sepasang alisnya yang hitam tebal. Tecu tidak suka Suhu. Tecu tidak suka berdiam saja di rumah, terkurung dan menjadi katak dalam sumur, tidak dapat melihat keadaan dunia di luar sumur. Pat Jiu Sin Kai mengangguk-angguk dan tersenyum lebar. Memang demikianlah sifat seorang pendekar silat Heng San, selalu ingin merantau meluaskan pengetahuan dan menambah pengalaman, ingin menegakkan kebenaran dan keadilan. Muridku, aku berhutang nyawa kepada ayahmu dan sampai mati pun aku tidak mau menyakiti hatinya. Akan tetapi, kini kulihat bahwa engkau memang tidak berjodoh untuk menjadi tukang obat seperti ayahmu. Engkau bertulang pendekar, semua ilmu kepandaianku sudah kuajarkan kepadamu, dan aku tidak menyombong kalau kukatakan bahwa tingkat kepandaianmu sudah cukup tinggi dan engkau tidak perlu khawatir lagi menghadapi para penjahat. Bekal kepandaianmu cukup untuk menjadikan engkau seorang pendekar yang disegani, walaupun tentu saja masih banyak orang yang tingkatnya sama bahkan lebih tinggi darimu. Lebih tinggi Suhu, Tecu ingin bertemu dengan mereka, dan meluaskan pengetahuan dengan belajar dari mereka. Pat Jiu Sin Kai tersenyum lebar. Demikianlah seharusnya semangat orang muda, selalu tidak mau kalah, dan ingin memperoleh kemajuan. Akan tetapi, Heng San, sesungguhnya untuk masa ini, tidaklah mudah mencari orang yang pantas menjadi gurumu. Tingkat kepandaianmu sudah cukup tinggi, hanya belum matang. Kalau saja engkau merantau di dunia Kang Ou selama 3 atau 5 tahun saja, pengetahuanmu juga bertambah dan kepandaianmu dengan sendirinya akan meningkat. Merantau seperti para pendekar, seperti yang sering Suhu ceritakan itu. Ya, seperti para pendekar itulah. Menjalankan dharma bakti dengan menolong sesama manusia, yang mendapatkan kesukaran dan terutama yang tertindas. Membela kebenaran dan keadilan, membasmi mereka yang jahat dan yang menggunakan kekuatan dan kekuasaan menindas kaum lemah. Dengan begitu, maka tidak akan sia-sialah engkau bersusah payah mempelajari ilmu silat selama 10 tahun ini. Suhu, itulah yang menjadi cita-citaku, yang kupikirkan siang malam. Gurunya memandang penuh selidik, lalu berkata dengan suara sungguh-sungguh, Heng San, bagaimanapun juga, lebih baik aku berterus terang kepadamu. Ketahuilah bahwa segala sesuatu di dunia ini mempunyai 2 permukaan yang berlawanan. Permukaan yang baik dan permukaan yang buruk. Merantau sebagai seorang pendekar meluaskan pengalaman, memang ada baiknya, akan tetapi juga ada buruknya. Apakah buruknya Suhu? Permukaan atau segi buruknya banyak Heng San. Banyak sekali godaan bagi orang yang hidup merantau. Kehidupannya menjadi liar, tidak tetap, bahaya mengancam dari mana-mana.
Dan jika engkau tidak berhati-hati, banyak hal yang dapat menyeretmu ke jalan sesat, yang selalu menjanjikan kenikmatan dan kesenangan. Lihatlah aku ini sebagai contoh. Aku tukang merantau, malang melintang di dunia Kangou. Apa jadinya dengan diriku setelah tua? Aku menjadi seorang gelandangan yang berpenyakitan, tiada gunanya, seorang pengemis tua yang tentu sudah mati kedinginan di tepi jalan kalau saja ayahmu tidak demikian baik hati menolongku. Memang, ada benarnya juga ayahmu memaksa engkau mengikuti jejaknya. Kalau engkau menjadi pengganti ayahmu, engkau akan dikawinkan, berumah tangga, memiliki anak-anak dan hidup bahagia dengan keluarga, tidak menghadapi bahaya dan dapat hidup damai dan tenteram. Akan tetapi Tecu tidak suka suhu. Tecu merasa bosan dengan kehidupan tenteram tanpa tantangan. Tecu justru ingin dihadapkan pada tantangan dan bahaya, ingin menempuh bahaya, ingin menguji kekuatan sendiri, dan ingin hidup bebas seperti seekor burung di udara. Pat Jiu Sinkei memandang muridnya, dan kedua matanya berputaran, mulutnya tersenyum lebar. Memang begitulah darah pemuda. Nah, kalau sudah tetap pendirianmu, tidak pergi sekarang mulai dengan pengembaraanmu, mau tunggu kapan lagi? Heng San terkejut, dan menatap wajah gurunya dengan mata terbelalak. Sekarang suhu, ya, sekarang, takutkah engkau? Masih ragu-ragu? Tidak suhu, apakah suhu hendak pergi juga? Mari kita merantau bersama suhu. Engkau menghendaki kawan. Takutkah engkau pergi seorang diri? Kalau takut, lebih baik tidak usah pergi Heng San. Bukan takut suhu, akan tetapi kalau suhu hendak pergi, bukankah lebih baik kalau kita pergi bersama? Tidak Heng San, kita harus berpisah. Sudah 10 tahun engkau belajar silat dariku. Kini aku sudah tua, tubuhku sering sakit, aku harus mengasuh. Engkau pergilah sendiri, akan tetapi ingat baik-baik. Jangan sekali-kali membiarkan dirimu diperhamba nafsu sendiri. Jangan mempergunakan semua ilmu yang selama ini kau pelajari, untuk berbuat jahat. Kalau sampai engkau tersesat, dan mencemarkan nama baik orang tuamu, dan gurumu dengan perbuatanmu yang jahat, aku akan mencarimu dan menghukummu. Tecu akan selalu mentaati semua petunjuk dan perintah suhu. Malam hari ini juga, Tecu akan berangkat pergi, harap suhu dapat menutupi kepergian Tecu, sehingga ayah dan ibu tidak akan tahu sebelum besok pagi. Baiklah, Heng San. Heng San lalu menjatuhkan diri berlutut di depan suhunya. Tecu menghaturkan banyak terima kasih atas semua bimbingan suhu selama ini. Pat Jiu Sinkei mengangkat bangun pemuda itu, dan Heng San lalu berkemas. Setelah malam tiba, dia menggendong buntalan pakaian dan bekalnya. Meninggalkan sepucuk surat dalam sampul, yang sudah ditulisnya tadi, kemudian dia melompat keluar dari jendela kamarnya, menyelinap dalam kegelapan malam dan meninggalkan rumah orang tuanya. Beberapa kali dia harus menoleh, dan memandang rumah yang diselimuti kegelapan malam itu. Rumah di mana dia terlahir, dan di mana selama 22 tahun, dia hidup dan tumbuh dewasa. Ketika dia teringat akan orang tuanya, terutama ibunya, kedua matanya menjadi panas dan basah. Hampir saja dia membatalkan kepergiannya, karena merasa iba kepada ibunya. Akan tetapi, dalam telinganya terngiang kata-kata suhunya, seorang jantan yang gagah perkasa, harus berani mengambil keputusan, tabah dan tidak cengeng. Dia lalu melompat dan pergi meninggalkan rumah itu, meninggalkan kota Lin Han Kuan, dan pergi tanpa tujuan tertentu karena memang niatnya merantau kemana saja hati dan kedua kakinya akan membawanya. Pada keesokan harinya, ketika matahari telah naik tinggi, namun belum melihat Heng San keluar dari kamarnya, Nyonya Lau lalu mengetuk daun pintu kamar puteranya. Tidak ada jawaban. Ia mendorong pintu dan ternyata daun pintu terbuka.
Kamar itu kosong, pembaringan tampak rapi, tidak kusut. Jendela kamar itu juga terbuka. Ketika melihat sebuah sampul tertutup di atas meja, Nyonya Lau merasa jantungnya berdebar tegang. Diambilnya sampul surat itu, dan berlari mencari suaminya yang berada di depan, di toko obat mereka. Kedua tangan Nyonya itu gemetar, seolah ia merasakan firasat yang tidak baik. Kamar Heng San kosong, pembaringannya tidak ditiduri dan dia tidak ada. Aku menemukan surat bersampul ini di atas meja dalam kamarnya, katanya dan suaranya juga gemetar. Lau Qin mengerutkan alis dan menerima surat itu, lalu sampul dibukanya dan surat dibacanya. Setelah membaca surat itu, wajahnya menjadi pucat dan kemudian berubah merah sekali. Dasar anak Puthau tidak berbakti, serunya sambil melempar surat itu ke atas meja. Istrinya cepat menyambar surat itu dan membacanya dengan kedua tangan yang memegang surat itu gemetar. Belum habis ia membacanya, ia telah menangis terseduh-seduh. Lau Qin merampas surat itu dari tangan istrinya dan seperti orang yang masih penasaran dan tidak percaya, dia membaca sekali lagi surat itu. Ayah ibu yang tercinta, saya mohon beribu ampun bahwa saya pergi tanpa pamit dan tanpa izin ayah ibu. Saya ingin sekali merantau, meluaskan pengalaman. Saya akan merasa sengsara kalau diharuskan selalu tinggal di dalam rumah seperti seorang anak perempuan. Harap ayah dan ibu tidak terlalu marah, dan jagalah kesehatan ayah dan ibu, jangan sampai jatuh sakit. Sekali lagi, ampunkan saya dan saya mohon doa ayah ibu. Kalau saya telah kenyang merantau, pasti saya akan pulang dan siap menerima hukuman yang hendak ayah ibu jatuhkan kepada saya. Dari anak yang tidak berbakti, Lau Heng San. Ini semua gara-gara pengemis tua itu. Dia harus bertanggung jawab. Kalau Heng San tidak belajar silat darinya, tentu dia tidak akan meninggalkan kita. Ia lalu menangis terseduh-seduh. Lau Qin juga marah sekali. Diikuti istrinya, dia lalu melangkah lebar menuju ke dalam, mencari Pat Jiu Sin Kai yang duduk termenung dalam kamarnya. Kakek itu segera bangkit berdiri melihat Lau Qin yang merah mukanya itu memasuki kamarnya bersama Nyonya Lau Qin yang menutupi muka sambil menangis. Lau In Kong dan Tuan Yo, selamat pagi, kata Pat Jiu Sin Kai sambil memberi hormat. Kau harus bertanggung jawab atas semua ini, bentak Lau Qin marah sambil melemparkan surat yang ditinggalkan Heng San kepadanya. Dengan sikap tenang Pat Jiu Sin Kai menangkap surat itu. Dia tidak terkejut atau heran, karena dia sudah menduga bahwa kedua orang tua muridnya itu tentu akan menyalahkannya dan dia sudah siap untuk menghadapi mereka. Dia pun tahu bahwa saatnya untuk meninggalkan tempat itu sudah tiba. Setelah membaca surat itu, dia mengembalikannya kepada Lau Qin, lalu memberi hormat dengan merangkap kedua tangan depan dada dan membungkuk, dan berkata, "Baiklah, Lau In Kong dan Lau Tuan Yo, kalau ciwi kalian berdua menyalahkan aku karena kepergian Heng San, aku menerimanya. Aku hendak pergi mencarinya, dan tidak akan kembali sebelum menemukannya. Harap Jiwi tidak terlalu khawatir tentang diri Heng San. Dia telah memiliki kegagahan dan kepandaian yang cukup kuat untuk menjaga diri. Aku, orang tua yang tiada guna ini, sudah cukup lama menjadi beban, sudah cukup lama menerima budi Jiwi dan sampai mati pun, aku tidak akan lupa bahwa di dunia ini terdapat sepasang suami istri yang budiman. Nah, selamat tinggal." Setelah berkata demikian, kakek itu menggerakkan tubuhnya. Suami istri itu hanya melihat sesosok bayangan berkelebat cepat keluar dari ruangan itu. Mereka berdua hanya menghela napas panjang dan pada hari-hari berikutnya,
Lau Chin harus selalu menghibur istrinya dan mereka berdua hampir setiap malam menyalakan hiyo dupa biting untuk bersembahyang dan mohon kepada Tuhan agar putra mereka dilindungi. Heng San melakukan perjalanan dalam perantauannya tanpa tujuan tertentu. Mula-mula, perjalanannya itu mendatangkan kegembiraan dalam hatinya. Apa saja yang dilihatnya dalam perjalanan itu merupakan pengalaman baru. Kalau dia melakukan perjalanan melalui pegunungan, dia melihat betapa luasnya dunia ini dan betapa indahnya pemandangan alam. Kalau dia memasuki sebuah kota yang besar dan ramai, dia mendapat kenyataan betapa kota Lin Han Kuan sebetulnya hanya merupakan kota yang kecil. Dia merasa kagum dan gembira dan mulai dapat menikmati perantauannya. Pada suatu hari dia memasuki kota Lengkoan. Kota ini merupakan kota terbesar yang pernah dilihatnya selama dalam perjalanannya. Dia berjalan-jalan di sepanjang jalan yang ramai. Ketika dia melihat sebuah toko obat yang besar dengan papan nama Pao Antong, dia teringat akan ayah ibunya, dan tiba-tiba saja dia merasa rindu sekali kepada mereka. Tak terasa, dia sudah meninggalkan rumah selama hampir 6 bulan atau setengah tahun. Teringat akan orang tuanya, maka terkenanglah dia akan kota Lin Han Kuan, membuat dia berdiri termenung sampai lama di depan toko obat itu. Seorang setengah tua keluar dari toko dan menghampirinya. "Tuan hendak mencari obat apakah?" tanya orang itu. Heng San terkejut mendengar pertanyaan ini dan dia segera sadar dari lamunannya. "Saya tidak mencari apa-apa," jawabnya sambil menggeleng kepalanya. Mendengar jawaban ini, tiba-tiba orang setengah tua itu mengubah sikapnya. Kalau tadi dia ramah dan sopan, kini dia cemberut, mukanya merah dan ucapannya kasar. "Kalau tidak mencari apa-apa, mengapa berdiri sejak tadi dan melihat-lihat seperti orang mencari-cari? Apa kau hendak mencuri?" Merah muka Heng San mendengar ini. Darah naik ke kepalanya dan ingin dia memukul orang itu. Akan tetapi perasaan ini ditahannya. Dia tidak ingin membuat ribut. Orang itu demikian sombongnya dan hal ini sungguh di luar dugaannya. Disangkanya bahwa semua pemilik toko obat orangnya ramah dan lembut seperti ayahnya. Akan tetapi orang ini demikian kasar dan tidak sopan. Tanpa menengok lagi dia pun meninggalkan orang itu dengan muka merah. Heng San mengambil keputusan untuk bermalam di kota itu selama 2-3 hari, untuk melihat-lihat kota yang ramai. Akan tetapi ketika dia mencari kamar di rumah penginapan, ternyata semua rumah penginapan telah penuh. Hari itu kebetulan ada perayaan Gotong Toa Pek Kong di kota itu, sehingga banyak pengunjung datang dari kota-kota lain, untuk membayar kaul atau sekedar nonton keramaian. Akhirnya, setelah berputar-putar, dia mendapatkan juga sebuah kamar berukuran kecil di sebuah rumah penginapan sederhana. Kembali dia menghadapi sikap yang membuatnya mendongkol. Pengurus rumah penginapan itu menyambutnya dengan pandang mata penuh selidik, akan tetapi jelas yang diselidiki itu bukan dia, melainkan pakaiannya yang sederhana dan tidak baru. Dia kehabisan bekal pakaian bersih, semua pakaiannya kotor dan dia belum sempat mencucinya, maka sejak kemarin dia belum berganti pakaian. "Sewanya semalam 10 logam tembaga dan harus bayar di muka," katanya dengan nada memandang rendah dan penuh kecurigaan. Mukanya yang masih merah karena marah menghadapi sikap kurang ajar pemilik toko obat tadi menjadi semakin merah. Dia marah dan malu. Marah melihat sikap pengurus rumah penginapan dan malu karena sesungguhnya uangnya memang tinggal sedikit sekali, paling banyak tinggal 2 tael dan beberapa potong logam tembaga. Ketika meninggalkan rumah, dia membawa 50 tael akan tetapi uang itu habis untuk biaya makan dan penginapan selama setengah tahun. Dia mengeluarkan uang yang 2 tael perak dan menyerahkannya kepada pengurus penginapan itu. "Terimalah 2 tael ini dulu.
Orang pendek kurus itu mencabut pipa tembakau yang tadi menancap di mulutnya, lalu mementang mulut yang giginya menghitam karena candu tembakau itu dan keluar ucapannya yang galak. Mana ada aturan begini? Kalau tidak bisa membayar uang muka 5 tael, lebih baik pergi. Sobat, kelak kalau kurang, pasti akan kulunasi, kata Heng San. Tidak bisa, sekarang tidak punya uang, kapanpun tidak punya uang. Engkau mau mengakali aku? Tidak bisa, harus penuh 5 tael perak untuk uang muka, tidak boleh kurang 1 cip logam tembaga pun. Bayar sekarang atau pergi sekarang juga, orang itu mengusir dengan lagak sombong sekali. Heng San tidak dapat menahan kemarahannya lagi. Akan tetapi dia masih ingat dan tidak memukul orang, hanya dia menggenggam uang 2 tael perak itu dan mengacungkan uang yang dikepal itu di depan hidung pengurus penginapan dan menghardik, kalau engkau tidak menahan mulutmu, yang kotor dan penuh candu itu, akan kuhancurkan seperti uang ini. Dia menggenggam uang perak itu dan ketika dia membuka kepalan tangannya dia memperlihatkan 2 potong uang perak yang telah pecah berkeping-keping dalam tangannya. Pengurus penginapan itu memandang telapak tangan Heng San dengan mata terbelalak dan wajahnya menjadi pucat. Sikapnya berubah seketika dan dia membungkuk-bungkuk sambil berkata, "Maaf, Tai Ong Raja Besar, maafkan saya, mari silakan, tempatilah kamar yang kosong ini, soal uang pembayaran kapanpun boleh." Engkau manusia brengsek, jangan sebut aku Tai Ong, apa kau kira aku ini kepala rampok? Maaf, Tai Hiap pendekar besar, harap maafkan sikap saya tadi. Di sini seringkali terjadi penipuan. Orang-orang datang minta kamar dan setelah pergi mereka tidak mau membayar. Karena itu kami minta uang muka sebanyak 5 tael lebih dulu. Engkau harus mempergunakan matamu baik-baik dan dapat membedakan siapa penipu dan siapa bukan. Dengan hati masih gemas Heng San memasuki kamar satu-satunya yang masih kosong itu. Sebuah kamar yang kecil dan kotor sekali. Melihat kamar yang kotor itu, uang sewa 10 ci juga masih mahal. Marahlah hatinya. Benar-benar orang kota ini penipu dan pemeras, dia berteriak memanggil pelayan. Seorang pelayan tua berlari-lari memasuki kamarnya. Berbeda dengan pengurus tadi, pelayan itu sikapnya cukup hormat sehingga agak redalah kemarahan dalam hati Heng San. "Xiao ya tuan muda, memerlukan apakah?" tanyanya. "Kamar ini kotor sekali. Coba tolong bersihkan dan pasanglah kain tilam kasur yang lebih bersih." Pelayan itu memandang Heng San dengan sinar mata heran. "Xiao ya hendak menyewa kamar ini?" "Ya, kenapa?" Heng San balik bertanya. Pelayan itu menoleh ke kanan kiri, agaknya takut kalau ada orang lain akan mendengarnya. "Xiao ya, berapakah Xiao ya membayar untuk menyewa kamar ini?" Heng San cemberut, teringat akan kekurang ajaran pengurus tadi. "Aku harus membayar 10 ci semalam dan memberi uang muka sebanyak 5 tael, kenapakah?" Pelayan itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Terlalu. Memang aku tahu, orang She Leng itu penipu besar. Masa kamar semacam ini disewakan orang, dan semahal itu? Xiao ya, kalau engkau percaya omongan seorang tua seperti saya, lebih baik carilah kamar di lain penginapan, karena di penginapan ini sudah penuh dan tidak ada kamar lain kecuali yang ini. Apa maksudmu dengan ucapan itu, Paman? Heng San memandang penuh selidik dan terheran. "Aku mencari di mana-mana, semua penginapan sudah penuh maka aku terpaksa menerima kamar ini. Orang She Leng itu telah menipumu. Kamar ini adalah kamar hantu. Siapapun tidak pernah bermalam di sini, tidak seorang pun berani. Jangankan disuruh bayar uang muka 5 tael, diberi upah pun tidak akan ada yang berani." Pelayan tua itu bergidik, merasa seram.
Sepasang mata Heng San terbelalak. Apa katamu? Kamar hantu. Jangan keras-keras bicara Xiaoya. Dengar keteranganku Xiaoya. Sudah sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu sampai sekarang, tidak seorang pun berani tidur di kamar ini. Tiap kali ada orang tidur di sini, pada tengah malam dia tentu diganggu hantu, sehingga malam-malam dia lari keluar sambil berteriak-teriak ketakutan. Bahkan telah ada beberapa orang tabah dan merasa jagoan bermalam di sini untuk membuktikan, akan tetapi mereka itu pun berteriak-teriak dan berlari keluar pada tengah malam, dan semenjak itu, tak seorang pun berani bermalam di kamar ini. Dan sekarang, orang Xie Leng itu memberikan kamar ini kepada Xiaoya, hanya karena Xiaoya orang luar kota dan tidak tahu akan rahasia kamar hantu ini, bahkan ditambah dengan membayar uang muka 5 tael. Sungguh terlalu sekali. Diam-diam Heng San mengerling dan memandang ke sekeliling dalam kamar, akan tetapi tidak terdapat sesuatu yang mencurigakan. Harap engkau jangan main-main paman, benarkah apa yang kau ceritakan itu? Saya sudah tua Xiaoya. Untuk apa saya berbohong kepadamu? Mengapa orang-orang yang tidur di sini berlarian ketakutan? Apa yang mengganggu mereka? Macam-macam cerita mereka, ada yang merasa dirinya diangkat orang dan tahu-tahu telah pindah di kolong tempat tidur, ada yang melihat bayangan setan, ada yang tahu-tahu tubuhnya terasa kaku tidak mampu bergerak untuk beberapa lamanya. Macam-macamlah cerita mereka. Pokoknya mereka merasa terganggu oleh sesuatu yang mengerikan, maka akan lebih baik bagimu kalau engkau pindah saja Xiaoya. Pindah kemana paman? Kemana saja, asal tidak di dalam kamar hantu ini. Akan tetapi, sudah kukatakan bahwa semua penginapan agaknya sudah penuh tamu. Kalau perlu, Xiaoya boleh tidur di rumah saya, yaitu kalau Xiaoya sudi tidur di rumah gubuk yang bobrok. Heng San memandang orang tua itu dengan senyum terima kasih dan girang. Kiranya tidak semua orang di kota ini berhati buruk, pikirnya. Pelayan miskin dan tua ini adalah seorang yang berhati baik dan bersih. Paman, katanya dengan suara lembut dan ramah. Terima kasih atas kebaikanmu. Tidak, aku tidak takut. Biarlah aku mencoba pula bagaimana rasanya diganggu hantu. Pelayan tua itu menggeleng-gelengkan kepalanya dan memandang heran. Xiaoya aneh, sungguh aneh sekali. Dan dia mulai membersihkan kamar itu seperti diminta Heng San. Kemudian dia meninggalkan pemuda itu setelah memandangnya sekali lagi dengan heran dan menggeleng kepalanya. Bersambung ke bagian berikutnya, pada penayangan selanjutnya. Jangan lupa untuk mengklik subscribe, tinggalkan komentar, like dan share. Agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Sampai berjumpa kembali pada episode berikutnya.